penggunaan nutrisi eco farming ini bisa menghemat pemupukan kimia itu sangat banyak sekali teman-teman, karena nutrisi ini kaya kandungan mikroorganisme dan kandungan unsur hara teman-teman. Hasilnya alhamdulillah ya, subur banget ini loh. Nah beda ya punya Pak Le ya, padahal sama ya, tanamnya sama ya. Loh ini loyo-loyo kering ya, tanahnya kering-kering karena tidak ada bahan organiknya yang melimpah. Punya saya alhamdulillah ada bahan organik yang melimpah dari kompos daun bambu dan kotoran hewan. Nah ini ya, nah itu kotoran hewan ini masih ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sinergi. Hari ini saya mau kasih tunjuk ya ke teman-teman proses pemupukan gobi saya menggunakan nutrisi yang saya buat ya dari eco farming dan kotoran hewan. Dan inilah hasilnya. Jadi teman-teman simak terus ya proses ini ya, cara pemupukannya itu seperti apa dan perbandingannya dengan punya Pak Lik saya ya. Nah itu lahannya ke sebelah sana. Langsung aja ya ke kegiatan saya. Hari ini saya mau melakukan pemupukan nutrisi eco farming dan kotoran hewan yang saya buat teman-teman ya. Nah untuk dosis nutrisinya ini 1:10, dimana 1 liter ini nutrisi terus 10 liter air. Nah di sini kan saya menggunakan 20 liter air, jadi dosisnya ini 2 takaran teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau lihat proses pembuatan nutrisinya, linknya ada di deskripsi teman-teman ya, bisa dicek langsung. Nah ini saya lanjut ke proses pemupukan ya, sistemnya kocor. Jadi dikocor di bawah gubisnya langsung. Nah dimana penggunaan nutrisi eco farming ini bisa menghemat pemupukan kimia itu sangat banyak sekali teman-teman, karena nutrisi ini kaya kandungan mikroorganisme dan kandungan unsur hara teman-teman. Nah ini alhamdulillah tanaman gobi saya ini usia sekitar 1 bulanan. Nah bisa dilihat teman-teman, ini ya hasilnya ya, alhamdulillah pertumbuhannya cepat juga ini. Nah ini tumpang sari teman-teman, di sini ada daun bawang, ada juga stroberi. Nah ini stroberinya juga produktif teman-teman ya. Nah bisa dilihat ini, daun bawangnya juga alhamdulillah subur. Nah di sini ada proses waktu itu. Nah ini proses pemupukan pertama kali menggunakan pupuk kimia NPK Mutiara 1616. Nah ini kan 1 kilo. Nah ini saya kasih setengah kilo dosisnya. Ini usia tanaman yang baru 7 hari teman-teman setelah tanam. Nah ini saya kasih dosis setengah kilo pupuk NPK Mutiara dan ada campurannya ini asam humat. Asam humat ini organik teman-teman ya. Nah ini asam humat ini fungsinya itu pembenah tanah, nah dan sebagai pengikat kandungan unsur hara, nitrogen, kalium dan fosfor supaya tidak tercuci dan tidak menguap. Di samping itu asam humat ini juga melindungi sistem perakaran teman-teman. Yang mau order, linknya ada di deskripsi teman-teman ya, untuk order asam humatnya. Nah ini lanjut proses pengocoran. Nah dosisnya kecil sedikit. Nah kayak gini ya, ceret gitu, ngirit pokoknya. Ini 1 ember ini buat 1 lahan teman-teman ya. Nah karena lahanku nggak terlalu gede, jadi 1 ember ini cukup untuk 500, sekitar 500 pohonan. Nah inilah hasilnya setelah 1 bulan teman-teman. Nah ini baru pemberian 1 kali pupuk NPK Mutiara 16 ini, baru 1 kali di awal usia 7 hari tadi itu. Nah ini hasilnya alhamdulillah ya, subur. Nah ini stroberi ini rere. Nah
Nah, di sini juga saya ada pemberian kompos daun bambu ya. Di bawah itu yang garing-garing itu kompos daun bambu, teman-teman. Nah, makanya dengan pemberian kompos daun bambu itu tanaman akan terlindungi dari serangan patogen ya, jenis fusarium. Nah, karena kompos daun bambu ini kaya kandungan mikroorganisme trichoderma, di mana trichoderma ini melindungi tanaman dari patogen jahat. Nah, nanti saya kasih tunjuk teman-teman ya perbandingan punya saya sama Pak Lek saya yang beda perawatan. Nah, ini alhamdulillah ya, subur. Daun bambangnya juga subur, teman-teman. Nah, sebelah sana itu alhamdulillah merata gitu loh. Nah, itu sebelah sana itu punya Pak Lek itu, yang sana. Nah, mari kita ke sana dulu. Nah, ini loh. Ini pertumbuhannya merata ya, agak merata gitu loh. Ya ada sih yang kecil gitu, ada yang gede gitu. Namanya yang enggak ada yang rato gitu. Nah, ini punya Pak Lekku lah kok pepleh-pepleh gini ya. Nah, ini bedanya yang nggak pakai kompos daun bambu, imunitasnya itu kurang kuat. Nah, kondisi di tengah hari ini jadi lemes gini, loyo. Loh, ini beda ya perawatannya. Ini padahal ada pupuk kandangnya juga. Nah, cuma nggak pakai kompos daun bambu. Nah, pupuk itu kalau baru itu sifatnya itu membawa jamur, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kalau punya pupuk kandang bagus itu pupuk yang sudah lama. Nah, kalau baru seperti saya punya ini juga ada pemberian pupuk kandang baru. Cuma perlakuan saya punya ini beda dengan Pak Le saya punya. Saya punya itu ada pemberian kompos daun bambu ya, supaya terlindungi karena adanya kandungan trichoderma. Nah, ini ya, saya pemberian mulsa ini. Mulsa kompos daun bambu, teman-teman. Nah, dimana kompos daun bambu ini sangat melindungi dan sangat bermanfaat bagi lahan kita ya, agar tidak mengalami serangan patogen. Karena kompos daun bambu ini kaya kandungan mikroorganisme trichoderma dan mycorrhiza. Nah, mycorrhiza ini sangat bagus sekali jika di kondisi lahan kita kekeringan, teman-teman. Nah, mycorrhiza ini bisa menjangkau paling dalam ya, membantu sistem perakaran itu menjangkau paling dalam supaya bisa mendapatkan air, teman-teman. Jadi mycorrhiza ini adalah jenis jamur juga, tapi sifatnya itu simbiosis, saling menguntungkan. Di mana ada akar, disitulah mycorrhiza berkembang biak, teman-teman. Nah, makanya walaupun kondisi kering, itu akar itu tetap dapat air dari tanah yang paling dalam itu, teman-teman. Nah, inilah hasilnya, alhamdulillah ya, subur banget ini loh. Nah, beda ya punya Pak Le ya, padahal sama ya, tanamnya sama ya. Loh, ini loyo kering ya, tanahnya kering-kering karena tidak ada bahan organiknya yang melimpah. Punya saya alhamdulillah ada bahan organik yang melimpah dari kompos daun bambu dan kotoran hewan. Nah, ini ya, nah itu kotoran hewan ini masih ada, itu ireng-ireng itu loh, tetap lembab. Jadi ikuti terus ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi ya, teman-teman ya, proses pengaplikasian ya, nutrisi yang saya buat. Nah, jadi teman-teman, apabila mau order pupuk organik eco farmingnya bisa langsung menghubungi di nomor WA saya di 081243294564. Barang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, teman-teman ya. Nah, oke, simak terus video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke sahabat teman-teman ya. Oke, itu dulu video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.